adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Puji Tuhan Kak Linda boleh menjumpai adik-adik di rumah pada saat ini. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Semuanya yang sudah siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Ya, meskipun Kak Linda nggak bisa lihat, tapi Kak Linda percaya adik-adik sudah siap memuji Tuhan. Iya, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, yang sudah siap memuji Tuhan, boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian untuk Tuhan. Naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Amin, haleluya. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Amin, puji Tuhan. Bapa di surga, kami akan menaikkan ucapan syukur kami kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada saat ini anak-anak EHK siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Iya, tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus
Jadi ada kasih Yesus buat adik-adik dan juga buat Kak Linda yang mengalahkan segalanya. Mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan ketakutan, pokoknya mengalahkan segalanya dalam dunia ini. Amin adik-adik. Ya, masih kuat memuji Tuhan? Kita akan naikkan pujian Setia-setialah. Ini pujian udah lama banget. Mungkin pujian ini dinyanyikan oleh orang tua adik-adik waktu masih sekolah minggu. Tapi pujian ini sangat bagus, mengingatkan kepada Kak Linda dan juga adik-adik semua. Untuk apa? Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari belajar sama-sama pujian ini. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Amin. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia, setia-setialah, setialah sampai mati. Amin, puji Tuhan. Jadi sampai akhir hidup kita semua, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita akan naikkan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan
rencanamu pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Udah mulai sekolah ya? Iya, sudah tidak terasa. Sudah masuk akhir bulan Juli. Sudah masuk sekolah dong adik-adik ya. Selamat ya adik-adik yang sudah kelas 1, naik kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3, 4, 5, dan 6. Wah, yang kelas 6 nanti lebih harus semangat lagi nih ya Kak Alek ya. Soalnya kan dia mau naik ke SMP nanti. Iya. Berarti masuk kelas baru, berarti ketemu dengan teman-teman baru. Oh iya adik-adik, kakak ingetin kembali ya. Tidak lupa dengan 5M ya. Masih kayak gini ya Kak? Masih ingat kan? Ya. 1, mencuci tangan. 2, memakai masker. 3, menjauhi kerumunan. 4, menjaga jarak. Dan 5, menghindari mobilitas. Maksudnya Maksudnya apa Kak Alek? kita nggak perlu kemana-mana. Kalau nggak penting-penting nggak usah keluar ya adik-adik ya. Cukup di rumah aja. Oke. Mudah-mudahan adik-adik tidak bosan ya. Tetap setia, tetap belajar secara online. Oke. Kalilah hari ini tema untuk kita apa ya? Hari ini tema kita hari ini adalah setia pada janji. Setia pada janji. Oke. Nah, Kak Alek nih, Kaila tanya, setia pada janji. Pernah nggak Kak Alek janji nggak ditepatin? Nah dulu, kalian pikir dulu. Janji nggak ditepati. Kayaknya kurang tepat Kak. Yang ada meleset Kak. Itu juga sama sih Kak Alek. Maksudnya gini, kakak kan suka ketemu orang tuh janjian. Misalnya janji jam 2. Ya lewat-lewat dikit lah. Jam 2 lewat 30 menit. Gak apa-apa kan? Kan kita orang Indonesia katanya. Nggak boleh gitu Kak Alek. Kalau misalkan janji jam 2, paling nggak Kak Alek jam 1 harus udah sampai gitu. Kan kakak kalian juga janji kan datang. Boleh dong. Itu sama aja sih Kak Alek. Kalau Kaila bilang sih tidak menepati janjinya kan jam 2, bukan jam 2.30 kan. Berarti nggak boleh ya? Harus janji jam berapa harus bilang jam segitu. Kalau bisa Kak Alek datang sebelum waktunya. Nih adik-adik juga begitu ya. Contohnya kalau janji sama mama gitu. Hari ini giliran cuci piring siapa ya gitu. Oh, kakak yang cuci piring hari ini. Terus, enggak deh, kayaknya adek deh. Kakak yang cuci piring hari ini, kemarin lupa sama janjinya. Main tunjuk-tunjukkan. Iya, gitu. Siapa yang diantara kalian yang pernah kayak gitu? Ayo. Kalau Kalila? Kaila, kayaknya enggak deh. Emang ada janji yang gak pernah ditepatin? Ada, baru minggu lalu. Lali itu lupa dong, bener kan? Maksudnya minggu lalu Kalila janji sama Kak Alek. Janji apa sih? Mau kasih Kak Alek coklat. Sampai sekarang tuh, coba hoki Kak Alek ingat. Jadi Kak Alek ngomong ini, Kak Alek ingetin Kalila. Oh, masa sih? Lupa. Tuh Kak Alek ingetin Kalila tuh ya. Kalau janji harus ingat adik-adik ya. Kalau Kalila lupa mungkin karena udah tua. Tetap Kak Alek tagih, ya kan? Janji apa sih? Soalnya janji harus ditepati. Ya udahlah, habis inilah kita ke Indomaret. Yuk kita mulai ya. Yuk. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab dulu ya. Hari ini kita buka dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. 2
Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Kakak baca dulu ya. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanan. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Nah, adik-adik, kakak mau flashback sedikit ya. Apa sih janjinya Daud kepada Yonatan gitu ya. Kita buka 1 Samuel 20. 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 15 ya. Kita buka 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 15a. "Jikalau aku masih hidup," nih yang ngomong Yonatan ya. "Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya." Wah, kalau seorang raja aja dia setia sama janjinya, apakah kita enggak gitu ya? Iya. Seorang raja aja tetap ingat pada janji-janjinya dia loh. Apalagi kita. Benar. Kalau misalkan janji, contohnya nih ya Kalek ya, kakak ingat anak kakak nih soalnya ya, "Dek, ayo bantuin mami cuci piring ya hari ini ya." "Oke mami," gitu. Terus setelah itu dia main game. "Kok piring belum kecuci-cuci?" gitu ya, katanya iya gitu. Dia bilang iya, artinya kan dia janji ya mau cuci ya. Terus udah lama tuh Kayla nggak betah juga. Lama-lama Kayla cuci juga sendiri. Terakhir sudah cuci piring, Kayla balik ke kamar. Kak Kayla tanya nih sama anak kakak ya, "Dek." Terus kata dia, "Oh iya mami, aku mau cuci sebentar ya." Kayla bilang, "Nggak usah, udah selesai."
Contohnya kayak gitu, ya. Nah, kalau kalian pernah nggak kayak gitu? Eh, Janji sama mama atau janji sama papa, lupa. Contohnya kayak gini nih, Kalek nih. Misalkan Kalek butuh orang buat cuci mobil gitu ya, Kalek ya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah waktu itu. Katanya sih mau cuci mobil sama-sama, katanya, gitu kan. Janjinya sama Koko apa sama Dede? Koko dan Dede kan sama-sama. berdua ya. Tapi katanya nanti dulu ya, lagi main game. Nanti setelah satu game selesai, bantuin. Nah, Ini kayaknya game nih yang bikin nih. Nih adik-adik jangan terlalu banyak main game ya, ini nggak bagus. Papi mah kerjain aja semua mobil. Papi bersihin, papi cuciin, gitu. Lama-lama kok pada nggak datang juga ya. Sampai terakhir papi udah keringin nih mobil semua, udah beresin nih, udah selesai. Nggak datang-datang juga gitu kan. Terakhir nih datang. Ya Pi, ayo kita siap. Mana yang mau dibersihin? Apa yang dibersihin? Mobil sudah bersih Udah telat sama ya? papi. Ya udah bersih semua. Telat. Nah, adik-adik nggak boleh gitu ya. Ini kakak Kaila sama Kak Alek nih ceritain di rumah tuh biasanya kadang-kadang suka begitu gitu. Walaupun nggak selalu gitu. Memang mereka kadang-kadang juga langsung kerjain gitu. Tapi yang namanya main game itu suka lupa waktu gitu ya. Adik-adik nggak boleh. Kalau udah janji harus tepatin. Apalagi kalau kita janji sama Tuhan. Wow, itu nggak boleh. Pernah nggak dimarahin sama mamah karena lupa janjinya? Misalkan nih, ini jam 10 ya, tidur ya, nggak boleh main lagi, ya mami, gitu. Terus masih main nih, tanggung nih, dikit lagi, ya mati. Aduh, coba lagi gini, main lagi, ya. Ternyata udah lewat jam 10, lewat berapa menit ya, misalkan lewat 15 menit gitu. Si mamanya masuk ke dalam kamar, lo kan janjinya kayak gini. Terus akhirnya mama ngomel deh gitu. Pernah nggak? Ayo, siapa yang diantara kalian yang pernah? Oh, adik-adik, kalau kita janji sama Tuhan seperti ini, wah kacau. Sama mama aja dimarahin. Mama aja diomelin, apalagi sama Tuhan kita Kalau udah janji. kita dimarahin Tuhan itu nggak enak loh. Atau Iya. kita pas mungkin disentil Tuhan, kita jadi karena kita nakal gitu, gak enak loh adik-adik loh. Atau Tuhan bilang, nanti dulu deh ya, tanggung nih Tuhan. Kalau Gitu kan. disentil Tuhan tuh contohnya kayak gini nih Kak, yang paling mungkin adik-adik bisa ingat. Biasanya nih kita minta sesuatu kayak, aduh Tuhan, aku besok mau ulangan, tolong ya Tuhan, aku minta hikmat dari Tuhan supaya aku bisa belajar, supaya aku bisa ingat pelajaran. Padahal nih sebelumnya mainnya lebih banyak nih Kalek daripada belajarnya. Nggak belajar cuma sebentar nih, kayaknya nggak ada 10 menit, mainnya lebih dari 2 jam. Terus udah itu berdoa, Tuhan minta hikmat. Kata Tuhan gini, aduh yang gini-gini nih. Coba ya. Terus begitu ulangan nilainya jelek dong ya, karena lupa. Terus dia nyalain Tuhan gini, aku udah minta Tuhan nih hikmat tapi Tuhan nggak kasih. Terus kecewa gitu. Salah siapa ya? Coba. Nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi sekarang ini yang kalian harus lakukan adalah diminimize main gamenya. Coba kalian proporsional seperti main game. Kalau kalian mau main boleh, mungkin cuman taruh 30 menit. Nanti kalian belajarnya 2 jam. Jangan lupa kalian baca Alkitab juga, berdoa juga gitu ya kan. Adik-adik, mungkin kita bisa lupa dengan janji-janjinya, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan janji-janji Dia. Sesuai dengan Alkitab loh, ada di dalam Alkitab. Yuk kita sama-sama buka ya adik-adik. Di 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk kita buka ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Kakak bacain ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya kelalaian, tetapi Ia, Tuhan, sabar terhadap kamu. Karena Ia, Tuhan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sesuai dengan janji Tuhan. Kakak tambahkan juga dengan di
kitab Wahyu 2 ayat 10b. Ya, kakak tambahkan lagi di Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau kita janji pada Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kita kepada mahkota kehidupan. Janji setia sama Tuhan maksudnya adik-adik ya. Ya. Jadi kalau kita janji setia sama Tuhan Yesus sampai kita mati nanti, terus kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan sesuai dengan firman-Nya Dia, kemudian kita juga melakukan yang terbaik buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, percaya deh adik-adik, mahkota kehidupan pasti tersedia buat kita. Amin. Oke, yuk sebelumnya yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan ikuti kakak berdoa. Oke, ya. Ikutin kakak berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk semua anak-anak EHK. Tuhan berikan kesehatan dan sukacita. Juga buat papa mama, Tuhan berikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sudah mendengar tentang firman-Mu. Kami juga tetap setia kepada Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus selalu setia kepada kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, agar Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Dan untuk semua virus-virus COVID ini, segera Tuhan angkat dari bumi kita, supaya semuanya kembali sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.